Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Febriandi dengan NPM saya 213210210210. Kali ini saya akan membahas yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu apa itu ejaan? Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat dan sebagainya dalam sebuah tulisan serta huruf-huruf. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek yaitu aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Selanjutnya itu fungsi ejaan. Fungsi ejaan tersendiri terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu landasan pembakuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Lalu yang kedua, landasan pembakuan kosakata serta istilah. Maksudnya tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga yaitu penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia, di mana ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring ke bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Yang keempat, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Maksudnya pengguna ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dan memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Terdapat 4 bagian ejaan bahasa Indonesia tersendiri. Yang pertama yaitu pemakaian huruf. Pemakaian huruf terdapat beberapa bagian, yaitu huruf abjad. Huruf abjad dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Lalu selanjutnya huruf vokal, yang mana huruf ini melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Berikut dapat digunakan jika ejaan itu dapat menimbulkan keraguan. Contohnya anak, bapak, tua. Selanjutnya huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. Nah, selanjutnya yang sangat baru, yang baru saya kenali yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dalam gabungan vokal ai, au, e, dan oi. Contohnya konvoi, terdapat kata oi pada akhiran katanya. Selanjutnya yaitu gabungan huruf konsonan. Apa maksudnya? Gabungan huruf konsonan ka, kah, nga, nya, dan c masing-masing melambangkan suatu bunyi konsonan. Contohnya khusus. Lalu huruf kapital juga disebut huruf besar. Huruf kapital dalam huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dalam kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Beberapa contoh huruf kapital dan penggunaannya. Yang pertama yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Yang keempat yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. Yang kelima yaitu huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang, atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang keenam itu sendiri, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Yang ketujuh, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa.
Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya, dan peristiwa besar lainnya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Adapun juga kegunaan huruf kapital sebagai pertama semua nama unsur negara, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk unsur kata, ulang sempurna, dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Lalu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama ketika penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, saudara, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Yang terakhir yaitu huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti nama. Selanjutnya ada huruf miring. Apa itu huruf miring? Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai dengan menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama koran, ataupun media pers. Yang terakhir yaitu huruf tebal. Untuk menegaskan bagian tulisan dan juga bisa untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Materi yang kedua yaitu penulisan kata. Penulisan kata terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar merupakan satu kesatuan bahasa terkecil yang memiliki makna kata tersebut belum mengalami penambahan atau perubahan bentuk yang mengakibatkan perubahan makna. Yang kedua yaitu kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan atau tambahan afiks sehingga membentuk kata baru. Contohnya bermain dengan berimbuhan ber. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk kata yang mengalami pengulangan. Contohnya lari-lari. Yang keempat, gabungan kata. Sesuai namanya, gabungan kata berarti sejumlah kata yang digabungkan sehingga membentuk suatu makna baru. Contohnya orang tua. Yang kelima, penggalan kata. Penggalan kata adalah pemisahan huruf kelompok dari kata. Sebelum menguraikan kata-kata, orang harus mengerti untuk membedakan huruf, tunggal, dan konsonan. Vokal terdiri dari A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan adalah huruf selain vokal seperti K, J, L, M, N, J, dan sebagainya. Yang keenam yaitu kata depan. Berguna untuk menandai berbagai hubungan makna antara di depan proposisi dengan kata yang berbeda di belakang proposisi. Secara sintaksis, preposisi diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, kata keterangan. Dalam hal ini, aturan penulisan kata depan yaitu kata depan seperti di, ke, dan dari. Selanjutnya, partikel. Partikel sepertilah dituliskan serangkaian dengan kata yang di depannya. Lalu ada juga singkatan dan akronim. Singkatan gelar sapaan diikuti tanda titik di setiap unsur singkatan itu, sedangkan akronim tanpa tanda titik. Lalu ada juga angka dan bilangan. Angka dalam teks dinyatakan dengan huruf. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran dan waktu. Lalu juga ada kata ganti ku, kau, mu, dan nya.
kata gantiku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya dituliskan serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Yang terakhir yaitu kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Materi selanjutnya yaitu pemakaian tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita atau keperluan singkatan, gelar, dan angka. Dan berikut adalah pedoman penulisan tanda baca titik sesuai EYD. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Kedua yaitu tanda koma. Tanda koma digunakan dalam konteks dan bahasa, umumnya sebagai pemisah. Yang ketiga yaitu tanda titik koma. Digunakan untuk memisahkan dua atau lebih kalimat setara. Jika unsur pada setiap bagiannya dipisahkan oleh tanda baca dan kata hubung. Yang keempat yaitu ada tanda titik dua. Tanda ini memiliki fungsi bahwa setelah tanda titik 2 terdapat penjelasan uraian atau penjelasan dari unsur sebelum tanda tersebut. Yang kelima yaitu tanda terpisah. Tanda baca yang secara tampilan mirip dengan tanda hubung tetapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Dan yang keenam sendiri yaitu tanda hubung. Tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Yang ketujuh, tanda kurung. Tanda kurung juga digunakan untuk menandakan suatu kata atau huruf yang bisa dihilangkan tanpa mengubah makna suatu kalimat. Yang kedelapan, tanda petik. Berguna untuk mengapit petikan yang ada pada petikan lain. Tanda seru. Dipakai di akhir ungkapan untuk berupa seruan. Selanjutnya yaitu ada tanda tanya. Digunakan pada akhir kalimat tanya dan digunakan untuk menandai bagian kalimat yang diragukan. Ada juga garis miring, dipakai sebagai ganti kata dan atau serta setiap. Kurung siku, untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda baca. Yang terakhir yaitu apostrof. Digunakan untuk menunjukkan adanya bagian kata atau bagi angka yang hilang dalam suatu kalimat. Yaitu materi terakhir yaitu penulisan serapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Untuk kata baku, proses penyerapan kata ini harus sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Sementara, untuk kata tidak baku, proses penyerapan kata ini biasanya tidak memperhatikan kaidah yang berlaku. Lalu, selain penyerapan kata, dalam bahasa Indonesia juga berlaku penyerapan imbuhan, baik berupa afiks, prefiks, dan suifiks. Fungsi dari penyerapan kata dan imbuhan yaitu untuk memperkaya kosakata yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Hal ini karena bahasa Indonesia bersifat dinamis dan terbuka. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama yaitu istilah serapan yang dipilih memiliki konotasi yang lebih sesuai. Yang kedua yaitu istilah serapan yang dipilih lebih singkat dibandingkan terjemahan bahasa Indonesianya. Lalu yang ketiga yaitu istilah serapan yang dipilih bisa memudahkan tercapainya kesepakatan jika Indonesianya mempunyai banyak sekali sinonim. Yang terakhir yaitu jenis kata-kata serapan. Kata serapan sendiri memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu kata serapan adopsi. Kata serapan adopsi adalah penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pelafalan, dan penulisannya. Yang kedua, kata serapan adaptasi adalah proses penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia dengan perubahan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan ejaan, pelafalan, ataupun penulisannya.
Lalu yang terakhir yaitu kata serapan terjemahan. Kata ini proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dasar dari bahasa aslinya lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jenis kata serapan disebut juga dengan serapan pungutan. Adapun pembagian yang paling akhir yaitu kata serapan kreasi adalah penyerapan kosakata dengan cara kreasi mirip dengan cara terjemahan. Perbedaan keduanya adalah kata serapan yang dihasilkan dari cara kreasi tidak dituntut untuk sama membentuk dengan kata asalnya. Misalnya jika kata asalnya berjumlah satu kata, kata serapan bisa jadi berjumlah dua kata. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.